Coki terkurung di sebuah ruangan kecil. Di hadapannya terdapat satu pintu. Dengan ingatan yang masih kabur, dia segera mendekati pintu itu lalu membukanya. Dikunci ternyata. Di dekat pintu ada 3 tombol. Tombol pertama bergambar lingkaran, yang kedua segitiga, dan yang ketiga kotak. Coki semakin kebingungan. Tombol mana yang bisa dia pakai untuk membuka pintu? Tapi untungnya di situ juga ada petunjuk ini. 12, 4, 8. Jadi tombol mana yang harus dia tekan agar bisa keluar? Coba deh diamati lagi. Jam dindingnya dipasang di atas pintu. Pasti ada alasannya. Kalau kamu menarik garis lurus dari angka 12, 4, dan 8, maka akan terbentuk gambar segitiga. Nah, berarti Coki harus menekan tombol yang bergambar segitiga. Ismi tersesat saat sedang menyusuri hutan. Sepanjang malam, dia kebingungan mencari jalan keluar. Beberapa saat setelah matahari terbit, dia sudah ada di rumah penyihir. Karena sudah buntu, dia terpaksa masuk ke situ untuk menanyakan jalan pulang. Si penyihir bersedia membantu. Tapi ada syaratnya. Sesaat kemudian, muncul 3 pintu ajaib. Dan Ismi harus memilih salah satunya. Di balik pintu pertama, cuma ada lubang dalam. Di belakang pintu kedua, ada hujan cairan beracun. Dan di balik pintu ketiga, terdapat ruangan luas yang dihuni vampir. Pintu mana yang harus Ismi lalui? Mataharinya sudah terbit. Vampir pasti udah kabur duluan, lalu sembunyi di tempat yang gelap. Jadi, dia harus pilih pintu ketiga. Atau bisa juga sih kalau mau lompat ke lubang yang ada di pintu pertama. Menurutmu gimana? Coba lihat kedua gambar ini. Blogger mana nih yang lebih tajir? Yang kanan, lihat aja jumlah like-nya. Ada 17.000. Yang kiri cuma 7.000. Anak Pak Susanto yang bernama Joni telah diculik. Beberapa jam kemudian, dia dan anak keduanya, Dava, menerima sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, kalau mau membawa Joni pulang, mereka harus menyerahkan uang sebanyak 150 juta rupiah. Lalu membawanya ke sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Keduanya mengiyakan. Kemudian, Dava membawa uang itu ke tengah hutan sendirian. Tapi semuanya nggak berjalan mulus sesuai rencana. Dava bilang, di tengah perjalanan dia disergap seseorang. Kemudian si pelaku kabur sambil menggondol semua uangnya. Saat investigasi, detektif meminta Dava untuk mendeskripsikan ciri-ciri perampok tersebut. Dia pun menjelaskan, orang itu berambut hitam dan pakai sweater merah. Di dadanya ada logo warna hitam. Gak perlu buang-buang waktu lagi. Petugas sudah tahu penculiknya. Apa kamu juga tahu? Pelakunya, Dava. Dia bilang penculik itu menyergapnya dari belakang. Tapi kok dia bisa tahu semua detail spesifik dari penculik itu? Dia pasti ngeles. Arinda mau membelikan kado ultah tercantik buat mamanya. Tapi dia bingung harus beli apa. Kemudian dia mulai stalking komputer mamanya, membuka keranjang online shopnya, dan mengecek semua item yang tersimpan di wishlist. Setelah mamanya berangkat kerja, Arinda menyelinap ke ruang kerjanya, lalu menyalakan komputer. Harus pakai kata sandi rupanya. Yah, mana dia tahu. Di pinggiran keyboard tertempel kertas kecil berisi petunjuk. 1 apel, 2 apel, 3 jeruk, 2 kiwi, 1 lemon. Apa kamu bisa menebak kata sandinya? Setiap angka menunjukkan posisi huruf dari kata tersebut. 1 apel berarti huruf pertama. Jadi A. Lalu ada P, R, I, dan L. Semua hurufnya membentuk kata April. Wah, mamanya pasti fans berat buah-buahan tuh. Setelah selesai belanja bulanan, Lisna langsung meninggalkan toko. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Ternyata dompetnya ketinggalan di meja kasir. Tapi setelah dicek, kok sudah nggak ada?
Dia segera menelepon polisi untuk melaporkan insiden ini. Petugas menginterogasi semua pengunjung yang saat itu ada di TKP. Si kasir, Sofia, bilang dia nggak lihat dompet itu setelah Lisna membayar belanjaannya. Robi, seorang pilot yang kebetulan lagi belanja di situ, mengaku kalau dia sama sekali nggak lihat dompet itu karena lagi nggak pakai kacamata. Marco, seorang penata taman, menjelaskan dia berada di lorong lain. Jadi nggak tahu apa-apa. Siapa yang mencuri dompet Lisna? Pelakunya Robi, si pilot. Pilot kok pakai kacamata? Pasti ngaku-ngaku jadi pilot tuh. Buat apa bohong? Kecuali kalau... Ya, kamu tahu sendirilah. Kakak Amelia, Nurdin, seorang ilmuwan nyentrik. Dia sedang mengerjakan proyek pembuatan mesin waktu sejak tahun lalu. Suatu hari, dia bergegas masuk ke kamar Amelia sambil berseru, "Dia berhasil!" Mesin waktu buatannya itu akhirnya benar-benar berfungsi. Dan dia sudah mengujinya. Malahan, dia juga sudah berhasil ngobrol bareng William Shakespeare, Putri Diana, dan Sherlock Holmes. Amelia sama sekali nggak percaya dengan kakaknya. Memangnya kenapa? Kalaupun bisa bikin mesin waktu beneran, Nurdin cuma akan ngobrol dengan orang-orang yang pernah hidup di kehidupan nyata. Dan dia bilang kalau dia juga ngobrol bareng Sherlock Holmes. Mana bisa? Holmes kan cuma tokoh fiksi dari buku, acara TV, dan film. Tokoh ini terkenal di mana-mana ya. Seorang cewek menelpon polisi karena telah dirampok. Saat itu dia berada di kamar mandi restoran, sedang asik membetulkan make up. Seseorang mengendap-endap dari belakang, lalu memukul kepalanya. Makanya dia nggak bisa lihat pelakunya. Tapi anehnya, petugas malah meminta wanita itu untuk pulang dan menolak laporannya. Kenapa? Dia kan lagi make up-an, sudah pasti juga melihat ke cermin. Bohong banget kalau dia nggak bisa lihat saat seseorang menyelinap dari belakang. Jadi, dia cuma mengada-ada. Ambil dulu topi detektifmu ya. Kita akan langsung meluncur ke Eropa untuk memecahkan teka-teki berikutnya. Willy naik kereta api dari Paris ke Berlin. Sesampainya di stasiun Berlin, Willy sudah nggak ada. Temannya segera melapor kalau dia hilang. Penyelidikan pun dimulai. Di rute perjalanan dari Paris menuju Berlin, mereka berhasil mendapatkan petunjuk yang cukup menarik. Di situ terdapat jejak kaki Willy dan beberapa meter dari TKP, barang bawaannya juga ditemukan. Petugas kemudian tahu kalau penumpang yang duduk di dekat Willy saat itu bernama Sam. Dia bilang Willy nggak punya tiket. Saat kondekturnya datang, dia segera kabur, melempar kopernya dari kereta lalu melompat keluar. Karena nggak percaya dengan cerita ini, si detektif segera menangkap Sam. Ternyata dia telah mendorong Willy turun dari kereta. Kenapa? Coba amati lagi arah laju keretanya. Kalau cerita Sam benar, koper Willy seharusnya jatuh di belakang jejak kakinya, bukan di depannya. Jadi, Sam telah mendorong Willy keluar dari kereta, lalu membuang kopernya. Saat jam makan siang, Bu Anita pulang dari kantornya untuk mengambil dokumen penting. Sesampainya di kamar tidur, dia melihat suaminya terbaring di ranjang. Petugas paramedis berdiri di sampingnya. Pak Anton pingsan. Dia segera menjelaskan kalau Anton telah diracun. Untungnya, sebelum pingsan, dia masih sempat menelepon paramedis. Bu Anita segera mengunci pintu kamar agar dokter bohongan ini nggak bisa kabur. Dia juga menelepon polisi. Ada petugas paramedis gadungan di rumahnya dan telah meracuni suaminya. Kok dia bisa tahu sih? Saat Bu Anita pulang, gak ada ambulans di depan rumahnya. Perlu dicurigai nih. Kepala Wisnu tiba-tiba dipukul dan tubuhnya dibawa ke suatu tempat. Setelah sadar, dia sudah disekap di ruangan kecil. Dia sudah mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Jelas saja, di dalam ruangan cuma ada kotak kayu berisi 12 botol. Satu botol lain tergeletak di lantai. Setelah mencari-cari kunci pintu di setiap sudut ruangan,
Wisnu tetap saja nggak bisa nemu. Tapi setelah berpikir sejenak, dia jadi tahu dan berhasil mendapatkan kunci itu. Memangnya, nemu di mana? Kamu lihat botol yang di lantai tadi? Bentuknya emang mirip dengan botol yang lain sih, tapi kok kelihatannya lebih pendek ya? Di dalam kotak itu pasti ada sesuatu. Itu kuncinya. Sejumlah cewek penghuni kota kecil hilang tanpa sebab. Polisi sudah mencari mereka selama berbulan-bulan, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya, petugas berhasil mendapatkan petunjuk. Orang yang berpakaian hoodie ini sangat cocok dengan ciri-ciri pelaku. Si detektif segera mengikutinya dan berhasil menemukan tempat penyekapan para korban. Tapi saat polisi menerobos masuk, di dalamnya cuma ada 3 cewek. Semuanya mengaku telah disandra di ruangan kecil ini. Tapi detektif tahu salah satu dari mereka bukanlah korban. Cewek pertama bilang namanya Ernie. Dia sudah disekap di situ kurang lebih selama 1 tahun. Cewek kedua bernama Ava. Dia mengaku telah disekap selama 6 bulan. Cewek ketiga bernama Belinda dan sudah dikurung di situ selama 2 bulan. Kira-kira mana nih cewek yang gak jujur? Sudah pasti Ernie. Lihat aja rambutnya, baru disemir. Padahal menurut keterangannya, dia sudah disekap selama 1 tahun. Rambut Ava juga disemir, tapi akar rambut aslinya mulai tumbuh. Setelah bertahun-tahun kuliah, Sofyan akhirnya pulang ke kota kelahirannya. Di sana, dia bertemu dengan teman lamanya, Dylan dan Harry. Keduanya mengaku sudah jadi blogger yang sukses. Untuk membuktikannya, mereka menyodorkan Sofyan bukti gambar screenshot dari video terpopuler milik mereka. Setelah mengamati mereka dengan cermat, Sofyan segera tahu kalau salah satunya berbohong. Memangnya siapa yang berbohong? Gimana dia bisa tahu? Harry, jumlah view di videonya 2,1 juta, tapi kok like-nya bisa jauh lebih banyak, sampai 4,5 juta. Mana mungkin? Kalaupun mungkin, patut dicurigai deh. Kemungkinan dia telah mengedit screenshotnya. Uh-oh.